pada saat OP itu apa maksudnya open, ini harganya langsung naik nih satu poin, satu fraksi gitu ya, satu tik ke 2340. Udah untung nih kalau Bapak Ibu beli sore tadi jual pagi gitu. Lotnya ada berapa yang udah diperdagangkan? Ada 63.000 lot kali 100 berarti ada berapa tuh? 600-an ya. 600-an ribu lembar. Valuasinya berapa? 15 miliar, 15 B nih billion. Jadi saham ini udah diperdagangkan hari itu juga, per hari itu adalah 15 miliar. Perubahannya 70, berapa persen? 3%. Nih, 3%. LO itu low-nya pada saat itu, hari itu terendahnya di 2340. Jadi open sama dengan low nih. High tingginya itu di 2410. Lihat ke pembeli, ke arah kiri. Jadi walaupun harga saat ini lagi 2400, ada orang-orang yang lagi pengen saham itu, lagi pengen saham SMBR ini di harga 2400. Berapa lot? 666 lot. Saya mau beli di harga 2300. Ya udah ngantri di sini. 7971 gitu. Dan ke bawah seterusnya. Terus gimana soal penjual juga? Penjual juga ngantriin barangnya. Ngantriin barang jual, saya nggak mau jual 2400, saya pengen 2410. Ya udah ngantri di sini. Dia belum akan terjual barangnya ketika belum ada yang pembeli di sini, belum ada pembeli yang di sisi kiri yang deal atau sanggup di harga 2410. Makanya terbentuklah harga 2400. Kenapa terbentuk harga 2400? Berarti di sini waktu itu penjual ada yang ngeguyur sini nih, ada yang ngasih penjual si supply banyak yang melepas barang di 2400, maka terbentuklah harga saham seperti itu. Terbentuklah harga saham di 2400 karena terbentuknya harga saham itu dari yang paling banyak transaksi di atasnya, paling mana yang paling cocok. Misalkan sekarang si pembelinya nggak sabar nih, saya nggak mau ngantri di 2400, nggak dapat barang misalkan. Saya langsung aja yang dapat barang, saya mau beli langsung borong barang yang 12.949 nih, saya langsung borong saat itu juga. Nah, langsung bisa dia borong. Nanti dia langsung dapat tuh 12.000 sekian lot barangnya. Nah, kalau dilihat dari grafik ini supply lebih besar atau demand yang lebih besar nih? Nah, bisa dilihat ternyata di sini supply masih lebih besar daripada demand. Gitu ya. Lihat di kiri bawah, itu jumlah demand, jumlah peminat, jumlah yang pengen beli baru di angka totalnya di 48.000 lot. 48.000 lot itu baru yang beli. Dan yang mau jual itu udah ada hampir 100.000 lot. 96.000. Nah, kenapa harganya naik? Nah, karena transaksi deal di atasnya itu masih si pembeli yang sering transaksi. Jadi masih banyak pembeli yang ngehajar offer. Jadi offernya masih diajar terus sama pembeli. Ada berbondong-bondong kelompok pembeli yang masih ngehajar atau ngeborong yang di antrian lot. Makanya harganya naik 3%. Gimana kalau si penjual yang 12.000, yang 15.000 lot ini, yang 12.000 itu ngelepas harga sahamnya ke yang antri di kanan, ke yang antri di kiri ke pembeli. Pasti harga sahamnya turun. Ketika 660 ini habis, yang di 2.400 pasti harganya turun ke 2.390. Ketika ini habis, harganya pasti turun ke 2.380. Terus sampai yang merah-merah nih. Ketika si penjual ngeguyur ya, udah nih obrol aja, jeger misalkan ke pasar dilempar sampai 2.310 misalkan. Nah itu kalau si penjual di sini langsung hajar kiri namanya nih, kalau ngobrol ngelempar barang gitu aja ke pasar, pasti harganya langsung turun gitu. Ya. Jadi semuanya di pasar modal itu jelas ya, pembelinya lagi ngantri berapa lot, harganya berapa yang ngantri, yang jual lagi ngantri berapa lot, yang berapa yang ngantri, harga yang saat ini terbentuk berapa, itu semua bisa diakses informasinya gitu. Nah, ini yang suka nanya, saham itu halal nggak sih? Boleh nggak sih? Nah, karena saya pribadi juga bukan kiai gitu ya, tidak berani menyimpulkan, dan di Indonesia udah ada lembaga resmi yang menyimpulkan dan mengkaji terkait hal ini, terkait halal haramnya, ternyata sudah ada fatwa dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional, tahun 2003 dan 2011 tentang
boleh gitu, jual beli saham boleh. Kalau emang yang concern ke syariah, ya belinya saham-saham syariah gitu ya. Saham yang ada logo syariahnya nanti kalau Bapak Ibu ada di sekuritas, itu bisa langsung dilihat logo-logo syariahnya itu bisa langsung dicari di ISI, Indeks Syariah, Indeks Saham Syariah Indonesia, itu bisa dicari langsung di situ. Atau di JII, Jakarta Islamic Index. Nah, itu bisa langsung dicari di situ. Oke, baik. Kalau materi cukup sekian, ada yang ingin ditanyakan. Sementara saya kembalikan lagi ke admin mungkin, atau Kang Deva, silakan mau buka pertanyaan atau gimana? Halo, Kang Deva. Ya, siap. Ya, materinya udah selesai. Tinggal kalau mau ngobrol-ngobrol boleh, atau mau ada yang ditanyakan. Oh, oke, baik. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, silakan ada pertanyaan mungkin. Silakan boleh ditulis di kolom chat ya. Sambil kita menunggu waktu berbuka nih. Kita Siapa yang sampai nanya nih? ada. Oh, udah ada yang nanya, Kang Deva. Oh iya, silakan. Saya itu dulu ya, tanya nih. Oke, boleh, Trading silakan. saham itu ada opsi buy atas buy, opsi buy sell, atau buy saja. Oh, pasti ada buy and sell, Pak Prasetyo ya. Karena kalau kita buy gak ada sell, gimana kita jual, gimana kita mau nyari keuntungan gitu. Ada sell dan buy-nya. Bila dari Bu Ima nih, bila modal 1 juta, oke, lalu hari itu hilang modal jadi 800.000, gimana cara kita supaya modal tidak hilang sebanyak itu? Adakah sinyal atau kode untuk kita harus buy and sell? Oh, kalau sinyal itu ya pasti ada. Oh, tadi sinyal itu didapatkan dari kita membaca grafik, membaca fundamental, atau ikut komunitas-komunitas saham. Nah, itu pasti ada yang membimbing gitu. Hari ini saham ini bagus, beli ya hari ini saham ini. Karena dari 800 saham, kalau orang awam kan nggak mungkin ngegali semua dalam hari itu 800-nya. Pasti kan dipilih-pilih. Yang mana yang paling untungnya gede, yang paling tren yang bagus, yang mana yang paling lagi diminati pasar. Nah, itu Bu Ima. Itu nanti biasanya ini di komunitas saham ya, ini ada kok di komunitas saham, nanti ada yang komando, ada yang analisa, ada yang ikut masuk bareng atau bahkan trading bareng gitu. Jadi bagaimana caranya ya, pilih sahamnya, saham apa yang bagus, semua saham bagus ketika kita beli di harga rendah, jual di harga tinggi, itu prinsipnya. Semua saham bagus ketika kita jual di harga rendah, jual di harga jual di harga tinggi, beli di harga rendah gitu ya. Saham apa yang bagus? Saham Telkom bagus, bagus secara perusahaan, bagus secara keuntungan. Tapi kalau kita jual di harga 5.000, beli di harga 5.500, bagus nggak? Ya enggak, itu kita buntung dong 10%. Jual di harga 5.000, beli di harga 5.500, ya rugi gitu. Gitu ya Bu, nanti itu bisa dipelajari di komunitas saham, atau Ibu bisa lihat laporan keuangan dan bisa lihat tren yang tadi ada di grafik. Terus ini Pak David, apakah aplikasi trading chartnya pakai apa ya? Banyak. Yang paling gratis adalah Trading View, bisa di-download di Google, namanya Trading View. Dan atau jika Bapak Ibu yang udah punya sekuritas, yang udah punya trading, itu di setiap platform tradingnya itu menyediakan chart masing-masing dengan berbagai style, gitu ya. Apakah ada studi kasus? Tadi udah ada yang di Koko tadi kan, misalkan tanggal 19 beli 1.700.000 sekian, tanggal 20-nya udah dijual, itu langsung ke email resmi ya, ke email resmi dari Bursa Efek, langsung datang dari sekuritasnya, kita udah dapat keuntungan berapa dan untungnya bisa ditarik kalau mau dipakai itu 2 hari setelah transaksi kayak plus 2. Itu terus Pak Bambang. Naik turunnya harga saham seberapa besar dipengaruhi oleh bandar? Sangat besar gitu ya. Sangat besar. Tapi gini, tergantung sahamnya itu liquid atau tidak, kecil atau tidak. Karena bandar itu ada kelas-kelasnya ya, ada kelas Bintara, ada kelas Perwira, ada kelas Jenderal gitu. Mungkin yang bandarin BCA itu kelas jenderal, kan uangnya nggak mungkin bisa miliaran untuk memainkan harga saham BCA. Transaksi aja sehari udah triliunan, berarti duitnya juga minimal harus triliunan gitu. Jadi bandar itu apa sih? Bandar itu ya menguasai barang dan menguasai harga gitu. Bisa dia tarik kapan aja, bisa dia turunin kapan aja. Bagaimana cara dia nuruninnya? Tadi memasang harga di bid dan offer, menciptakan sendiri supply dan demand. Suka-suka dia, mau demand-nya dia kurangin, supply-nya dia naikin,
mau demand-nya dia naikin, supply-nya dia kurangin, itu suka-suka dia tuh, gitu. Jadi kalau boleh saya pendapat dipengaruhi seberapa besar bandar ya besar. Tapi kita bisa nggak sih mendeteksi? Bisa. Nah itu ada ilmunya. Bagaimana kita mendeteksi bandar? Bagaimana kita follow big money? Uang yang lagi besar belanja di saham tuh di saham apa? Itu bisa kita deteksi. Pak Ahmad, bagusnya secara tren kapan kita beli, kapan kita jual. Nggak ditentukan jam berapa ya Pak ya. Jadi ditentukan dari kalau Pak Ahmad tergantung Pak, Bapak Ibu mau apa nih, mau pendek atau panjang. Kalau pendek panjang ya udah lihat chartnya aja, kapan dia hijau dan kapan masih diminati pasar, kapan candle-nya masih naik ya di situ beli gitu. Dengan segala macam nanti indikatornya akan dijelaskan lebih dalam. Gitu. Jadi nggak terpengaruh sama jam. Saat itu detik itu bagus, detik itu beli. Kalau misalkan udah punya barang, detik itu bagus, detik itu jual ya jual gitu. Jadi jam nggak berpengaruh gitu. Pak Prasetyo, maksudnya kalau belum punya saham lalu kita sell, berharap juga nanti kita buy. Oh nggak bisa. Jadi di BI itu beda kayak forex ya, kita nggak bisa short selling karena kaidahnya juga harus punya. Jadi gini, kalau Bapak belum punya barang, ya barang apa yang mau dijual gitu, kan harus punya dulu gitu. Beda kayak forex, kalau forex memang ada fasilitas ya. Jadi short sell dulu pernah ada, tapi sekarang udah ditiadakan dan beberapa saham aja sih ya. Dan itu udah itu lagi, udah nggak familiar lagi gitu. Jadi kita nggak bisa short sell itu harus punya saham dulu baru bayar, kecuali sekuritasnya ya. Ada memang sekuritas masing-masing sekuritas tertentu yang menjanjikan atau memfasilitasi untuk short sell. Tapi saya sendiri pun belum pernah ngalamin karena terlalu beresiko bagi saya gitu. Ada referensi perusahaan tempat kita daftar menjadi pemain saham di perusahaan apa? Oh ada. Kalau memang nanti di komunitas itu tiap hari itu ada analisanya, ada saham apa beri di harga sekian, jual di harga sekian, kapan keluar, kapan beli lagi, kapan jual, kapan harus cut loss gitu ya. Karena setiap berbisnis itu pasti berpasangan antara peluang dan resiko. Itu nggak ada bisnis yang peluang 100% resikonya 0 dan nggak ada juga yang resikonya 100% peluangnya 0. Itu udah alamiah, udah sunatullah pasti berpasangan ya peluang dan resiko gitu. Jadi nanti ada ada referensi kalau gabung ke komunitas. Pak Musli, kalau pemula baiknya mulai dari mana ya, karena masih awal. Baiknya buka rekening efek. Jadi namanya ada sekuritas. Sekuritas itu ada rekening yang khusus buat beli saham. Nanti Bapak Ibu harus daftar dulu ke sekuritas. Ada Mirai Sekuritas, ada BNI Sekuritas, ada BCA Sekuritas, ada BRI Dana Reksa Sekuritas, itu banyak. Jadi nanti Bapak Ibu buka rekening di sana, kayak rekening tabungan sama Bapak Ibu sendiri, tapi itu uangnya nggak bisa buat bebas ditransaksikan di teller. Itu transaksi khusus buat beli dan jual saham, namanya sekuritas. Bapak bisa daftar dulu sekuritas dan bisa buka dulu sekuritas gitu. Pak Rangga, izin bertanya kalau mau transaksi nanti perusahaan apa? Oh, itu nanti di itu Pak, di mana di sekuritas dan di brokernya itu nanti dibimbing, ada yang bimbing. Jadi cara belinya gimana, cara top up-nya gimana, bisa mulai 100.000 udah bisa. Sekarang tuh dulu saya waktu masih buka rekening saham itu tahun 2014-an minimal 10 juta, tapi sekarang banyak sekuritas yang 100.000 udah bisa bikin rekening saham. Apa nama aplikasi yang bagus buat main saham? Oh, kalau aplikasi banyak. Ada, saya pribadi pakai Mirai, pakai Stockbit dan pakai iPod ya, Indo Premier Sekuritas. Apa kaitannya dengan Amerta Property? Oh, Amerta itu agensi. Kalau ini kita bahas saham. Jadi ini lebih ke sharing-sharing aja sih Pak, gitu ya. Pak Heru. Bu Ima lagi, bila kita dapat untung bisa kita keep atau kita juga harus tunggu kodenya. Itu terserah masing-masing. Ketika udah untung 2%, misalkan Ibu mau jual, cukup udah 2% buat beli tahu lumayan ya, udah bisa dijual. Kalau mau ikut referensi nanti dari komunitas ya bisa juga gitu. Itu keputusan tergantung Ibu, udah cukup atau masih pengen nunggu. Pak Teguh, kapan waktu yang tepat untuk menjual? Apakah ketika udah profit saja? Oh, tadi ini masih sama ya. Masih sama jawabannya sama Bu Imat. Itu tergantung Bapak mau jangka pendek, jangka panjang, mau buat investasi menengah atau iseng main harian, atau bukan iseng, maksudnya terminnya mau termin harian gitu. Ketika udah untung, kalau emang udah ngerasa cukup ya jual gitu.
Ketika rugi gimana? Kalau kita rugi ya tunggu aja sampai untung. Kalau emang uang dingin, makanya disarankan banget jual beli saham itu pakai uang dingin ya. Pak Andi, kalau misal kita mau jual beli saham kan ada waktu candle bergerak selama 5 menit. Oke, terjadi betul. Tapi kok di sekuritas selalu 5 menit ya? Apakah setelahnya? Oh, itu bisa diklik dari setelahnya, Pak Andi. Semua sekuritas itu pasti ada time frame masing-masing. Ada yang 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan tuh ada. Kalau yang saya pakai ada pilihannya. Saya jarang nemuin sekuritas yang hanya menyediakan chart itu cuma 5 menit, jarang. Pasti itu ada itunya. Cuma mungkin Pak Andi belum ketemu tuh ngekliknya di mana biar si candle-nya itu berubah jadi harian atau mingguan atau bulanan gitu. Pak Amirullah, apa bedanya sama binomo OctaFX? Oh, beda. Binomo itu dia lebih ke forex ya, jual beli mata uang. Entah yang ngawasinnya bukan Indonesia, jam perdagangannya juga malam hari, itu kiblatnya ke Amerika. Jadi kalau binomo itu memperdagangkan dan OctaFX itu memperdagangkan komoditas dan mata uang, euro sama yen, euro sama US dollar gitu. Kalau saham ya memperdagangkan kepemilikan di perusahaan tadi yang materinya udah ada di akta notaris, saham-sahamnya udah tercatat resmi di publik dan di negara. Idealnya berapa modal yang dibutuhkan untuk memulai trading? Kalau ideal buat pemula sih buat belajar ilmunya dulu ya, ilmu psikologis, deg-degan dan segala macamnya ya 1 juta bisa lah. 1 juta atau kalau emang ada yang tabungannya ada puluhan juta ya 5 juta 10 juta boleh lah. Tapi kalau emang mau belajar dulu minimal 100.000 juga udah ada kok sekarang sekuritas yang bisa buka 100.000 gitu. Pak David, apakah bisa di-share materi ebook tentang step by step terjun ke dunia saham termasuk cara analisa? Oh, baik, nanti analisa ini materinya bisa kok di-share. Begitu. Mungkin udah habis Kang Deva, ada lagi? Oke, baik. Mungkin dicukupkan saja ya, karena mungkin ada dari Bapak Ibu yang akan siap-siap untuk berbuka puasa. Baik. Apakah sudah cukup, Mr. Gumo? Oh, ada satu lagi nih, berarti satu lagi ya, nih Pak Teguh nih. Bakalan profit atau tidaknya itu tergantung dari perusahaannya Pak. Untung atau tidak, terus juga trennya gimana pada saat jangka pendek atau menengah, itu bisa dilihat nanti di informasi fundamental dan teknikalnya di sekuritas masing-masing yang menyajikan informasi. Karena pastinya kalau main harian, Bapak lebih harus memperhatikan harga itunya, harga pergerakannya daripada laporan keuangannya. Kalau Bapak mau jangka panjang, Bapak lebih harus memperhatikan laporan keuangannya gitu. Apakah di sini kita bisa ikut komunitas saham mampu menjadikan itu sebagai pemain saham juga, trader ya Bu, bukan pemain. Kalau main nanti jatuhnya jadi kayak judi ya. Insya Allah bisa, nanti ada yang bimbing termasuk juga nanti hari ini pun udah ada yang lanjutannya yang betul-betul udah buka sekuritas, yang betul-betul bisa praktek langsung, itu nanti ada yang bimbing gitu. Mungkin begitu Kang Deva. Oke, baik, Mr. Gumo. Oke, baik. Terima kasih banyak ya pada Mr. Gumo yang telah memberikan materinya ya seputar dunia saham. Terima kasih banyak atas ilmunya. Bagi Bapak Ibu sekalian yang belum berkesempatan untuk bertanya, nanti boleh ajukan pertanyaannya ya lewat grup. Nanti akan dibantu dijawab seperti itu. Baik, sekarang sudah pukul 5:24 nih. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang ingin bersiap-siap ya, menyiapkan takjil, mungkin ya beli takjil atau menyiapkan untuk masak dan lain sebagainya, dipersilakan. Mungkin cukup sekian ya untuk materi Zoom pada sore hari ini, pada kesempatan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri kita yaitu Mr. Gumo, dan juga terima kasih banyak juga kepada Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang telah hadir dalam kesempatan Zoom pada sore hari ini. Kita akan bertemu di next kesempatan ya, insya Allah pada kesempatan yang lainnya kita akan membahas mengenai seputar dunia saham. Seperti itu ya. Baik, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Mohon dimaafkan baik disengaja ataupun tidak